누가 내 수저 더럽대 I don't pay 마이크 잡은 금수저 여러 배 버럭해 잠못 익은 것들 새끼 여러 개 거두벌 씹어 죽겠다 에이 저녁에 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rotunisa dengan nomor induk mahasiswa 191011201382. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Gusami Sukma dengan NIM 191011201407. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zika Kotruna Del Variani dengan NIM 191011201408. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farul dengan NIM 191011201580 dari kelas. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Simbol flowchart yang kami gunakan ada 9. Yang pertama, simbol terminator. Yang kedua, simbol proses. Yang ketiga, simbol decision. Yang keempat, simbol input-output. Yang kelima, simbol dokumen. Yang keenam, simbol manual operation. Yang ketujuh, simbol manual input. Yang kedelapan, simbol konektor on page. Yang kesembilan, simbol konektor off page. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya mengenai siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa ke para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Aktivitas bisnis siklus pendapatan sebagai berikut. 1. Penerimaan pesanan dari para pelanggan. 2. Pengiriman barang. 3. Penagih dan piutang usaha. 4. Penagih kas. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Tujuan siklus pendapatan yaitu menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai. Tujuan-tujuan lainnya adalah 1. Semua transaksi telah diotorisasikan dengan benar. 2. Semua transaksi yang dicatat valid atau benar-benar terjadi. Ketiga, semua transaksi yang valid dan disahkan telah dicatat. 4. Semua transaksi yang dicatat dengan akurat. 5. Aset dijaga dari kehilangan ataupun pencurian. 6. Aktivitas bisnis dilaksanakan secara efisien dan efektif. Flowchart penjualan adalah flowchart yang menggambarkan proses penjualan barang jadi ke konsumen, baik itu melalui pembayaran secara tunai ataupun secara kredit. Prosedur penjualan. 1. Customer mencari barang yang dikehendaki. Jika menemukan, maka akan membawa barang tersebut ke kasir. Jika tidak, maka akan membuat daftar barang yang akan diberikan kepada bagian customer service. Lalu, customer service akan membuat faktur pemesanan yang diberikan kepada customer. 2. Customer menerima faktur pemesanan, lalu melakukan pembayaran ke bagian customer service. 3. Customer service memberikan pembayaran dari customer, lalu membuat tanda terima rangkap 2. Lembar pertama dikirim ke customer, lembar kedua disimpan sebagai arsip. 4. Kasir menerima barang yang akan dibeli oleh customer. Jika customer melakukan pembayaran tunai, maka kasir akan membuat nota yang diberikan kepada customer. Jika non-tunai, maka kasir akan membuat slip CC rangkap 2, yang mana lembar pertama beserta barang akan dikirim ke customer. Lalu lembar kedua akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan laporan penjualan non-tunai rangkap 2. Kelima, jika pembayaran tunai, maka customer akan menerima nota dari kasir dan melakukan pembayaran langsung kepada kasir. 6. Kasir menerima pembayaran dari customer, lalu membuat nota lunas rangkap 2.
Lembar pertama akan dikirim ke customer berserta barang dan lembar kedua akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan laporan penjualan tunai rangkap 2, yang mana lembar pertama dikirim ke keuangan dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. 7. Bagian keuangan menerima laporan penjualan tunai dan laporan penjualan non-tunai. Berdasarkan kedua laporan tersebut, bagian keuangan membuat laporan penjualan rangkap 2. Lembar pertama disimpan sebagai arsip dan lembar kedua dikirim ke pemimpin. 8. Pemimpin menerima laporan penjualan dari bagian keuangan. Indeks customer, yaitu 1. Mencari barang. Jika menemukan, membawa barang ke kasir. Jika tidak menemukan, membuat daftar barang yang dikirimkan ke bagian customer service. 2. Menerima faktur pemesanan dari bagian customer service. Berdasarkan faktur pemesanan, melakukan pembayaran ke bagian customer service. 3. Menerima tanda lunas dari customer service. 4. Menerima nota dari kasir. Melakukan pembayaran berdasarkan nota tersebut ke kasir. 5. Menerima barang dan nota lunas dari bagian kasir. Selanjutnya, customer service, yaitu 1. Menerima daftar barang dari customer. Berdasarkan daftar barang tersebut, membuat faktur pemesanan dan memberikannya kepada customer. 2. Menerima pembayaran dari customer. Lalu memuat tanda terima rangkap 2, yaitu lembar pertama diberikan kepada customer dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Lalu kasir, yaitu menerima barang dari customer. Jika customer melakukan pembayaran non-tunai, maka membuat slip CC rangkap 2, yaitu lembar pertama diberikan kepada customer berdasarkan dengan barang. Lembar kedua digunakan sebagai dasar dalam pembuatan laporan penjualan non-tunai rangkap 2, yaitu lembar pertama dikirimkan ke bagian keuangan dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Jika tunai, maka kasir membuat nota yang diberikan ke customer, lalu menerima pembayaran dari customer. Berdasarkan pembayaran tersebut, maka membuat nota lunas rangkap 2, yaitu lembar pertama diberikan kepada customer beserta dengan barang. Lembar kedua digunakan sebagai dasar pembuatan laporan penjualan tunai rangkap 2. Lalu bagian keuangan menerima laporan penjualan non-tunai dan laporan penjualan tunai dari bagian kasir. Berdasarkan kedua laporan tersebut, membuat laporan penjualan rangkap 2, yaitu lembar pertama disimpan sebagai arsip dan lembar kedua diberikan kepada pemimpin. Dan pemimpin menerima laporan penjualan dari bagian keuangan.